Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima, Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, ditulis oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsih dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Iman yang Menyentuh Kuasa Tuhan, yang dilandaskan pada Injil Matius 9 ayat 27 sampai 34. Dan nas yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 9 ayat 29. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang beriman kepadamu. Terima kasih juga untuk firman-Mu, yang melaluinya kami boleh belajar untuk makin mengenal Engkau dan bertumbuh dalam iman. Kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini, dan kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Berbicaralah kepada kami satu persatu, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 9 ayat 29. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Sahabat, seorang anak kecil kehilangan mainan kesayangannya di taman. Ia mencari sambil menangis, tapi tetap tidak menemukannya. Ketika ayahnya datang, si anak berhenti menangis dan berkata, "Ayah, tolong cari." Ia percaya ayahnya bisa menemukannya. Dalam waktu singkat, mainan itu ditemukan. Anak itu tak tahu bagaimana caranya, tapi ia percaya ayahnya bisa. Matius 9 ayat 27 sampai 34 mencatat serangkaian mujizat Yesus. 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ini bukan sekadar permintaan belas kasihan, melainkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka, melainkan bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Kemudian Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu mata mereka terbuka dan dapat melihat. Ayat ini menyoroti bahwa iman menjadi kunci untuk mengalami kuasa Allah. Yesus menanggapi iman bukan hanya keluhan. Ia bertanya apakah kita sungguh percaya, lalu ia bertindak sesuai iman kita. Sahabat, di tengah pergumulan hidup kita, Tuhan Yesus bertanya kepada kita seperti kepada orang buta itu, "Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya?" Ketika kita menjawab, "Ya Tuhan," dan menyerahkan hidup kita, maka ia bertindak menurut iman kita. Apakah kita sedang buta oleh ketakutan? Imanlah yang membuka mata kita untuk melihat terang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Manakala dunia membuat kami
hidup dalam ketakutan. Biarlah mata iman kami boleh tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami yang mau sungguh percaya kepada Tuhan, yang mau sungguh beriman dan mempercayakan hidup kami untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan, dan biarlah kami boleh terus belajar percaya kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman, sehingga kami boleh mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam segenap pergumulan, dalam segenap cita-cita kami. Biarlah Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB, www.ykbmedia.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat yang lain. Tuhan memberkati.